Kami dari kelompok 11 matkul ekonomi makro dengan judul permintaan agrera 2 dengan nama kelompok 1 Muhammad Adi Nugratama, 2 Ramadhani Lukman Nugroho, 3 Muhammad Faria Ibnu Ramadan. Pertama, kita akan membahas model ISLM. Dalam model ISLM, kita harus menerapkan penyebab frustasi karena adanya perpotongan kurva IS dan kurva LM yang nantinya akan menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat harga tertentu. Jika kurva IS dan LM bergeser, maka ekuilibrium perekonomian jangka pendek akan berubah dan mengalami fluktuasi. Yang kedua, ada bagaimana ISLM bisa masuk ke dalam model penawaran dan permintaan. Yang ketiga, ada depresi besar. Bagaimana dengan kebijakan fiskal yang menggeser kurva LS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek? Apabila belanja pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva pendapatan bergeser ke kanan atau sebesar delta G per 1 min MBC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per 1 min MBC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Yang kedua, terdapat penurunan pajak sebesar delta T, maka tingkat pendapatannya sebesar delta T kali MBC per 1 min MBC. Kurva IS bergerak ke kanan sebesar delta T kali MBC per 1 min MBC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Lalu bagaimana dengan kebijakan moneter yang menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek? Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Karena saat bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang yang lebih banyak daripada yang ingin mereka pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, mereka mulai mendeposito uang tambahan di bank atau menggunakan untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Hal ini membuat pasar uang ke ekuilibrium baru dengan tingkat bunga yang rendah. Lalu pengaruh pasar barang, tingkat bunga yang rendah menstimulasikan investasi yang direncanakan, yang nantinya meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi, dan pendapatan. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Ini memperluas kita tentang kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab tersebut ditunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar dapat meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa dengan jumlah yang banyak, atau disebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menurunkan tingkat bunga yang dapat menstimulasikan dan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk selanjutnya adalah analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan ekuilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif bukan kuantitatif. Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurut GDP. Tetapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif.
bukan hanya secara kualitatif. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dilihat dari diagram ISLM yang ada di samping, R dan Y ada pada dua sumbu. Sementara itu, untuk menentukan variabel ketiga, kita dapat menghubungkan kedua grafik. Untuk menderivasi AD, maka titik A pada grafik di atas mengalami kenaikan harga dari P1 ke P2. Kenaikan menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser kurva LM ke kiri yaitu menuju titik B. N meningkat karena R meningkat. Lalu investasi akan menurun karena proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses penganda karena min delta I menyebabkan A min delta Y. Min delta Y memicu min delta C. Sering kita bergerak ke atas pada kurva IS. Kemudian plus delta P memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan A min delta Y. Hubungan investasi yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Misalkan ada A plus delta G. Ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Delta plus delta P ini mengurangi nilai keseimbangan uang real yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Dengan rumus IS kurva IS sama dengan Y sama dengan C, Y min T plus I atau R plus G. Atau model LM sama dengan M per P sama dengan L atau R, Y. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Z, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Seperti pada karena Y bergerak dari Y bintang ke Y akson. P0 karena harga kaku pada SR. R plus karena A plus delta Y mengarah pada kenaikan R seiring kurva IS bergerak sepanjang kurva LM. C plus karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi atau C sama dengan C Y ke atas min T. I min karena R meningkat, tingkat investasi menurun. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat dampaknya pada diagram. Y plus karena Y bergerak dari Y bintang ke Y aksen. P0 karena harga kaku pada SR. R min karena A plus Y mengarahkan pada penurunan R. Sering LM bergerak sepanjang kurva IS. C plus karena A plus delta Y meningkatkan tingkat konsumsi atas C sama dengan C Y atas min T. I plus karena R meningkat
tingkat investasi menurun. Dalam jangka panjang, ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A plus C, A ke C. Y0 P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y bintang karena disyaratkan LRAS jangka panjang. P plus untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. R plus merefleksikan pergerakan ke kiri pada LM karena plus delta P. C0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alami, C sama dengan C Y min T. I min karena R telah meningkat bahkan lebih banyak karena plus delta P. Lukman. Oke, saya ulangi. Misalkan ada A plus delta M. Dilihat pada persamaan yang sesuai menyatakan istilah M. Perhatikan sehingga meningkatkan nilai jumlah real yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B, tetapi sering pasar output berjalan dalam jangka panjang. Tingkat harga akan naik P0 ke P2. Kemudian plus delta P ini mengurangi nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kiri kurva LM. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C pada kedua diagram. Bisa dilihat diagramnya menjadi seperti itu. Kemudian Y 0 karena titik P naik menggeser LM ke kiri mengembalikan Y ke Y bintang sebagaimana disyaratkan LRAS. Kemudian P plus untuk mengeliminasi kelebihan permintaan P0 R0 merefleksikan pergeseran ke kiri pada nafta P mengembalikan ke R. R ke tingkat alaminya. C0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya. C sama dengan C Y min T seperti yang ada di situ. Kemudian I0 karena Y atau R tidak berubah. Perhatikan satu-satunya dampak LR dari peningkatan jumlah uang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Bisa dilihat grafiknya di samping seperti itu. Bagaimana jika ada peningkatan pada belanja konsumsi otonom? 1. Delta 1 plus delta C menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan ke IS aksen. IS atau Y sama dengan C atau Y min T plus I atau R plus G. 2. Ini menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD aksen. Jangka pendek bergerak dari A ke B, sedangkan jangka panjang pasar berjalan pada P0 ke P2 dari B ke C. 3. Plus delta T menyebabkan LM atau PO bergeser ke kiri M atau P2.
karena penurunan nilai jumlah uang beredar real. Dengan rumus LM atau M per P sama dengan L atau R dan J. Pendek dengan jangka panjang, di mana di jangka pendek adalah plus, sedangkan jangka panjang adalah 0. Di jangka pendek adalah 0, sedangkan di jangka panjang adalah plus. Pendek adalah plus, sedangkan di jangka panjang double plus. C di jangka pendek adalah plus, sedangkan jangka panjang. I di jangka pendek strip 1, sedangkan di jangka panjang adalah strip 2. Depresi besar. Hipotesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hipotesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan hipotesis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar, bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga, ia juga meningkatkan tanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Efek Pigo. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk tiap jumlah uang beredar M, tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. Atau M per L, M per P. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Pigo atau Pigo effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pigo menunjukkan bahwa keseimbangan adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Kemudian ada teori uang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Yang pertama, teori deflasi utang, penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Teori deflasi utang mendistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah uang real. Kemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika cenderung mengonsumsi, mereka sama. Tidak ada dampak agregat. Tetapi jika debitor mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan. Efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Yang kedua adalah dampak deflasi yang diharapkan.
Beda dengan yang tadi. Kalau yang ini diharapkan, deflasi ini diharapkan nilai negatif dari PA, kemenangan bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal. Dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal atau I turun, tetapi bunga real R naik. Ini grafiknya bisa dilihat di bawah. Tingkat bunga I. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.